Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi Amit GTC yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini saya ucapkan terima kasih atas waktu luang yang sudah Anda berikan untuk tetap mengikuti perkuliahan secara daring ya, di tengah situasi pandemi COVID-19 yang mungkin boleh dikatakan hingga sampai saat ini belum ada perbaikan ya, karena jumlah positif semakin banyak, yang meninggal juga bertambah ya. Tetapi untungnya kalau yang di tingkat perkuliahan di Amit GTC khususnya itu masih ada tatap muka ya, meskipun tidak bisa setiap 2 minggu sekali, tapi nanti akan dibagi mungkin berapa minggu sekali ya untuk setiap mata kuliahnya. Tapi kita tetap harus bersyukur ya, karena hingga detik ini masih diberikan umur yang panjang dan juga kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga juga rezeki yang Anda terima tetap melimpah ya, tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah, dari materi yang minggu lalu ya, saya memang hanya buat perkenalan atau definisi-definisinya saja ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar seperti saat ini ya, dimana proyek sistem informasi ini kalau saya carikan modul ataupun materi pembelajarannya di internet ya, itu adanya sistem informasi atau sistem informasi manajemen ya. Tapi kalau ada tambahan proyek sistem informasi itu akan sangat kesulitan untuk nyari materinya kayak gimana ya, itu isinya apa lah. Sehingga dari sini saya buat suatu kurikulum ya, atau mungkin model pembelajaran nanti ya berupa proyek sistem informasi ya. Jadi kan ini Anda hampir TA ya, atau tugas akhir ya. Tugas akhir itu kan ya isinya adalah membuat sistem informasi ya. Lah, untuk mengawali sebelum tugas akhir itu Anda ambil atau Anda mulai mengerjakan lah di mata perkuliahan proyek sistem informasi ini, bisa dikatakan adalah cikal bakal dari tugas akhir yang nanti akan Anda buat ya. Jadi mulai dari perkuliahan ini, tugas realnya nanti adalah Anda membuat judul tugas akhir ya di semester 6 itu, mulai dari semester ini ya, sehingga nanti ketika sudah semester 6 Anda tidak kepontal-pontal, tidak terburu-buru, tidak kebingungan lagi untuk mencari judulnya apa, nanti mau membuat pakai apa ya, terus tempat penelitian di mana ya. Lah, mulai dari mata perkuliahan inilah Anda sudah mulai merancang nanti judul tugas akhirnya apa, kemudian software yang Anda gunakan itu nanti menggunakan web ataukah berbasis visual, Box Pro atau Visual Basic ya, atau mungkin yang di luar itu ya, bisa animasi flash atau mungkin Android dan lain sebagainya ya. Kemudian tempat penelitiannya ya, Anda mau penelitian atau buat untuk siapa itu, apakah di tempat kerja Anda sendiri atau di sekolahan yang dulu Anda belajar ya, di SMP atau SMA-nya, atau mungkin di tempat perusahaan di dekat rumah atau di kampung halamannya atau di tempat tinggalnya ya, boleh. Itu nanti mulai dari semester inilah, dari mata kuliah inilah Anda sudah mulai merancang atau memikirkannya, sehingga nanti ketika harapannya sudah tugas akhir Anda tidak lagi kebingungan ya. Baik, untuk secara pengertian saya rasa ini sudah bisa dibaca atau disimak sendiri ya, tidak perlu saya terangkan lebih panjang lebar lagi. Saya langsung saja ke contoh laporan tugas akhir ya, seperti ini ya. Di sini saya ambilkan contoh dari salah seorang mahasiswa yang barusan ujian di tahun 2020 ini ya, Mas Agus Kurniawan ya. Mas Agus ini dia mengambil judul sistem informasi kependudukan ya di tempatnya bekerja. Kebetulan Mas Agus ini kerjanya di
kelurahan ya, daerah Pringapus kalau nggak salah. Nah itu dia buatkan sistem informasi berbasis webnya ya, jadi istilahnya dari RT RW ke kelurahan. Nah itu dia buatkan sistem informasinya untuk alur proses itu ya. Jadi tugas Anda nanti yaitu tadi saya katakan di awal, membuat bab 1, bab 2, bab 3-nya, kalau bisa bab 3-nya sekalian kita selesaikan di mata perkuliahan ini. Nanti akan saya pandu gimana cara membuat bab 1, bab 2, dan bab 3 ya. Nanti kalau belum jelas bisa tanya langsung ya, by WA ataupun saat tatap muka besok ya, atau mungkin bisa membuka kembali mata perkuliahan yang lain seperti SIM atau mungkin APSI ya, analisis perancangan sistem informasi ya, termasuk PSI ini, perancangan proyek sistem informasi ini ya. Jadi mata perkuliahan atau mungkin sistem database yang dulu pernah Anda dapatkan selama perkuliahan, nah itu bisa Anda kumpulkan jadi satu untuk membuat bab 1, bab 2, dan bab 3 ya. Kalau bab 4 itu kan itu di mata perkuliahan, entah itu yang pemrograman web atau berbasis visual ya. Nah, itu kan sudah pernah Anda dapatkan, itu tidak ikut saya bahas di sini karena itu kaitannya dengan skrip ya. Nah, kalau di sini hanya cara menyusun laporannya aja di proyek sistem informasi ini ya. Oke, jadi mulai dari bab 1 dulu ya. Jadi bab 1 ya, selalu kita awali dengan pendahuluan. Nah, isinya apa saja bab 1 ini? Isinya adalah latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah ini adalah cerita yang melatar belakangi kenapa TA tersebut, judul TA tersebut Anda ambil ya. Biasanya Anda jabarkan panjang lebar dulu ya, sesuai dengan judul yang diambil ya. Misalkan kalau ini tadi tentang kelurahan ya, nah, di sini diceritakan administrasi ya, administrasi itu apa ya, kemudian kependudukan karena ini kaitannya sama jumlah penduduk misalkan seperti itu ya, itu apa ya. Kemudian ya diceritakan kalau Anda mengambil tentang istilahnya komputer ya, diceritakan komputer itu apa. Kemudian tentang misalkan tentang rental ya, rental itu apa. Kalau tentang salon ya diterangkan salon itu perkembangannya bagaimana atau latar belakangnya apa ya. Pokoknya latar belakang itu cerita pembuka ya, sebelum kita menuju kepada inti permasalahan yang ingin diangkat. Nah di sini dijelaskan juga permasalahan yang dihadapi ya di bab 1 itu ya. Di sini misalkan ya, proses menyurat dalam pemerintahan tidak bisa lepas dari administrasi di instansi ya, dari mulai tingkat yang tertinggi negara sampai pada yang desa ya. Pendataan penduduk ya, one ID one person ya, yang mana satu identitas untuk satu orang penduduk ya. Akan tetapi dalam praktiknya pendataan penduduk belum terdata dengan maksimal ya, masih banyak yang data yang belum tercatat di database Dukcapil ya, Dinas Kependudukan Catatan Sipil, dikarenakan data yang didapatkan tidak maksimal dari pemerintahan desa dan adanya banyak data yang ganda. Jadi permasalahannya dijabarkan di latar belakang ini. Nanti Anda juga begitu ya, ingin mengangkat tema tentang apa, Anda ceritakan di situ. Terus permasalahan yang bagaimana, misalkan masih manual atau masih menggunakan banyak kertas ya, kemudian datanya belum tersimpan rapi, berserakan, untuk mengambil dan memilahnya masih butuh waktu proses yang lama lah. Itu Anda ceritakan semua di latar belakang masalah inilah. Terus diambillah kesimpulan. Oleh sebab itu diangkat tema atau ingin dibuatkan sistem informasi yang Anda buat nanti ya. Misalkan ini sistem informasinya yang akan dibuat oleh sistem informasi administrasi dan kependudukan di Desa Wonorejo, Pringapus ya, gitu. Nah, dari latar belakang itu dirumuskan masalah ya, berdasarkan identifikasi masalah di atas. Maka penulis ingin merumuskan bagaimana merancang ya, ada kalimat bagaimananya dulu, bagaimana merancang dan membangun sistem informasi ini ya, dalam proses pembuatan surat menyurat
pendataan penduduk dan penyajian laporan dengan mudah, cepat, dan mengurangi data penduduk ganda. Ya, di sini barulah kita rumuskan masalahnya. Ingin seperti apa sistem yang kita buat itu, ya. Kemudian dari perumusan masalah yang masih umum itu, ya, biar masalah yang kita buat itu nanti tidak panjang lebar atau tidak terlalu banyak bidangnya, maka kita harus membatasinya, ya, seperti ini. Nah, memperhatikan data yang ada, maka penulis agar penulis tidak menyimpang dari tujuan penelitian dan terlalu luas pembahasannya, maka perlu dibatasi masalah mengenai pendataan warga, ya, yang masuk oleh ketua RT, yang keluar oleh admin desa, ya. Terus kalau ada transaksinya apa saja, ya, misalkan hanya untuk permohonan, ya, surat pengantar untuk membuat KTP, KK, akte lahir, surat kematian, ya, untuk SIUP, izin usaha, KIA, ya, kartu ibu dan anak kayaknya itu, permohonan pindah domisili, ya, SKCK dan lainnya, ya, surat keterangan umum domisili SKTN, surat keterangan tidak mampu, ya, ya, output yang dihasilkan atau laporannya nanti ada surat pengantar, surat keterangan, laporan siapa saja yang mendaftar permohonan tadi, ya. Kemudian jangan lupa dikasih software yang digunakan, ya, misalkan Anda pakai Visual Basic, ya, Visual Basic, Microsoft Visual Basic 6 atau VB.NET, ya, nanti database-nya apa, apakah SQL, apakah Access, ya. Kalau Visual Box Pro biasanya, ya, database-nya sudah ada di situ, ya. Tapi kalau seperti web dan VB tadi, database-nya dia mengambil bantuan dari SQL atau dari Microsoft Access, biasanya seperti itulah. Khusus untuk web ini, ya, di situ diterangkan bahasa pemrogramannya PHP, kemudian pakainya SAM sebagai web server, database-nya MySQL, web editornya adalah Dreamweaver 8, Macromedia Dreamweaver 8. Nah, jadi perangkat lunaknya juga diterangkan di batasan masalah tadi, ya. Jadi paham untuk batasan masalah itu fungsinya untuk membatasi, ya, biar permasalahan yang kita bahas atau kita buat itu tidak terlalu meluas, ya, sehingga nanti ketika Anda ditanya waktu ujian atau waktu sidang, ya, ada dosen yang mancing-mancing kok pertanyaannya di luar tema yang Anda buat, ya, Anda bisa menyanggahnya, Anda bisa membantahnya. Lupa, ini permasalahan yang saya angkat batasannya ini, jadi Bapak jangan melenceng dari tema yang saya buat lah, bisa kita kuatkan dengan itu, ya. Nah, tujuan penelitian, ya, biasanya tujuannya itu, ya, untuk apa penelitian itu dibuat, ya, menghasilkan sistem informasi administrasi di Desa Wonorejo, ya, menggunakan bahasa pemrograman web sehingga lebih mudah dalam pengajuan, ya. Ini jadi oleh mahasiswanya ini di-online-kan, ya, jadi benar-benar di-online-kan, tidak hanya offline di laptop saja, tapi benar-benar bisa diakses dari HP, dari Android, dari komputer koneksi internet, dari laptop, ya. Nah, jadi benar-benar di-online-kan ini dan sudah dipakai kayaknya, ya. Manfaat penelitiannya di situ, manfaatnya bagi siapa saja, bagi penulis, bagi tempat yang kita buat penelitian, ya, pemerintah Desa Wonorejo, kalau Anda di tempat kerjanya, ya, di pabrik mana atau di kantor apa, ya, kalau di sekolahan, ya, di sekolah apa gitu, ya, Anda tuliskan di situ, ya, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan D3, menambah ilmu, ya, mengembangkan kemampuan dalam mendalami ilmu pemrograman web atau ilmu pemrograman visual, ya, seperti itu. Bagi tempat penelitiannya, ya, terwujudnya digitalisasi di desa yang dapat memberikan kemudahan bagi warga, ya, sehingga menjadi valid tanpa adanya penggandaan data, ya, bagi Amik GTC, ya, sebagai tambahan referensi perpustakaan, ya. Kayaknya ini kalau Amik GTC ini kalimatnya hampir sama semua, ya. Ya, kalau bisa sedikit diedit lah, ya, biar tidak sama plek itu, biar tidak disebut sebagai plagiarisme, ya, atau pencitraan. Nah, metodologi penelitian, ya. Nah, metodologi penelitian di sini apakah sudah saya bahas, ya? Ya.
belum kayaknya ya. Ya, metodologi penelitian ya. Biasanya itu Jogianto ya yang sering digunakan untuk bukunya atau referensinya ya. Ya, penelitian yang dipakai sebagai berikut. Jenis penelitian. Ya, jenis penelitiannya menggunakan metode kualitatif ya. Kemudian lokasi dan waktu ya, Anda terangkan di situ lokasinya di mana ya. Di sini adalah kantor pemerintah desa, jalan alamatnya, kemudian waktunya dari Oktober sampai November ya. Kalau bisa tempat penelitian itu tempat kita kerja sendiri, biar Anda tidak susah-susah keluar, tidak harus balik kampung ya, tidak harus membuat surat izin penelitian ya yang mungkin butuh waktu lama, proses persetujuan oleh pihak yang kita teliti ya gitu. Kalau di tempat kita kerja sendiri kan istilahnya orang dalam sendiri, jadi lebih mudah untuk mendapatkan datanya ya. Itu saran saja ya. Kalau memang di tempat penelitiannya sudah ada komputerisasinya ya, di tempat kerjanya sudah ada komputerisasinya ya, kita cari yang terpaksa harus di luar ya, yang belum ada komputerisasinya ya. Pokoknya tempat penelitiannya itu usahakan yang istilahnya nggak usah yang besar-besar, nggak apa-apa. Justru kalau yang besar itu kita nanti buatnya tambah semakin susah datanya ya, semakin berat untuk mikir programnya. Kalau bisa tuh ya tempatnya yang sederhana aja nggak apa-apa, seperti apotek atau mungkin minimarket atau toko sembako yang kelihatannya itu rame laris tapi belum ada komputerisasinya lah, itu yang seperti itu nggak apa-apa ya. Atau salon atau mungkin klinik ya, hanya untuk nomor antrian di klinik itu boleh ya dibuatkan sistem informasinya ya. Kemudian pelayanan salon ya, informasinya Anda buatkan tidak apa-apa. Atau mungkin rental VCD sudah nggak ada ya, mungkin rental mobil ya, atau mungkin laundry itu juga tidak apa-apa ya. Yang penting usahakan itu yang belum ada komputerisasinya dan itu bisa Anda buat. Perpustakaan itu sudah banyak yang buat, sekolahan insya Allah sudah banyak itu. Malah saya punya skripnya, kalau Anda mau saya kasih nanti skrip web PPDB sekolahan pendaftaran itu ada. Terus pokoknya yang kelihatannya belum ada komputerisasinya itu bisa Anda buatkan sistem informasinya atau programnya ya. Syukur kalau program itu nanti dipakai betulan, itu bisa Anda jadikan uang untuk bisa dibeli oleh tempat penelitian kita ya. Barangkali mereka mau pakai betulan gitu ya. Jadi tidak usah mahal-mahal jualnya 1 juta atau 5 juta paling mahal ya. Nah, yang penting kita ada hasil nyatanya untuk program yang kita buat itu ya. Sumber data primer ya, biasanya data primer itu adalah dari informan ya, dari orangnya langsung, dari orang yang ada di tempat penelitian itu ya. Data sekunder dengan cara mempelajari dari buku ya, dari literasi ya, dari studi kepustakaan. Nah, metode pengumpulan data ya dari wawancara atau tanya jawab langsung ya. Jadi usahakan ini, meskipun saya berikan contoh filenya, jangan ngopi plek ya, jangan persis yang kita tulis ini terus di copy paste ya, harus diedit lah supaya tidak dituduh plagiarisme tadi ya. Wawancara, kemudian siapa saja yang diwawancarai, misalkan pegawai pemerintah desa, terus ketua RT di situ ya, observasi ya menurut bukunya. Oh ya, untuk data pustaka ini usahakan jangan yang terlalu lama ya, usahakan yang mungkin ya maksimal 10 tahun lah, dari sekarang sampai 2010 paling lama gitu ya. Ya, dari observasi tadi ya, dengan pada proses pengelolaan data penduduk, pembuatan surat menyurat ya. Jadi kita observasi, jadi Anda harus benar-benar ke sana ya untuk mendapatkan data. Jangan cuma dari internet gitu saja ya, harus melihat langsung prosesnya seperti apa. Nah, dari studi pustaka berarti kita harus baca buku ya, atau literatur ya. Buku bisa Anda belilah paling nggak 1 atau 2, Anda punya bukunya ya. Yang lainnya boleh pinjam dari perpustakaan atau mungkin download dari internet ya, itu nggak apa-apa. Terus metode pengembangan sistem ya,
Itulah, ini seperti ini ya, biasanya waterfall. Waterfall itu dari artinya kan air terjun ya, dari bawah atas ke bawah begini ya. Ya, jadi itu biasanya selalu ada ya di metode pengembangan sistem ya. Ini dijelaskan seperti apa ya. Nah, ini sistematika penulisan ya. Sistematika penulisan ini isinya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu apa saja. Biasanya kalau bab 1 ya pendahuluan, isinya apa? Latar belakang, rumusan, batasan, tujuan, ya, metodologi, dan sistematika penulisan ini ya. Kalau bab 2 isinya apa ya? Teori-teori semuanya tentang judul TA yang Anda buat ya. Misalkan bab 2 ini kalau menurut TA-nya Mas Agus ini ya, kan ini judulnya ini sistem informasi, berarti pengertian sistem, pengertian informasi ya, pengertian administrasi, pengertian kependudukan, pengertian administrasi dan kependudukan ya, pengertian desa ya. Kemudian kalau buatnya pakai web ya, berarti dijelaskan teori tentang web itu apa ya, mulai dari pengertian web, pengertian internet, pengertian hosting ya, pengertian HTML, pengertian PHP, SQL. Nah, itu semuanya dijelaskan di bab 2 ya. Nanti ada juga tentang DFD, beban alir ya, flowchart, kemudian pengujian sistem ya, itu semuanya ada di bab 2 ya, di tinjauan pustaka ya. Bab ini menjelaskan tentang teori-teori definisi analisa perancangan sistem, administrasi, pembentukan, teori pengujian sistem ya. Analisa dan desain itu bab 3 ya, isinya tentang sejarah atau gambaran umum ya dari objek yang kita teliti atau kantor yang kita teliti, analisa terhadap masalah ya, sistem lama, sistem baru ya, dibuatkan bagan alirnya mulai dari FOD, flow of diagram ya, DFD, data flow diagram ya, sampai pada normalisasi, sampai ada flowchartnya di akhirnya ya. Bab 4 itu adalah ini implementasi sistem dan pengujian atau testing ya. Ya, itu dijelaskan oh ya, yang bab 3 tadi kelupaan, ada desain input output ya. Jadi sebelum jadi screenshot asli dari program, kita desain input outputnya program itu seperti apa dengan menggunakan AutoShape gitu ya. Nah, di bab 4 ini barulah screenshot dari tampilan program yang asli itu kita tampilkan ya, sampai pada pengujian sistem black box-nya, biasanya seperti itu. Bab 5 atau penutup itu isinya hanya kesimpulan dan saran ya. Jadi kurang lebih seperti itulah untuk penjelasan bab 1 ya dari Pak Rizky ya. Nanti kalau belum detail, belum paham, minggu depan saya kasih contoh TA yang lainnya ya, untuk bab 1-nya seperti apa, atau mungkin cara atau mungkin kasusnya yang lainnya bagaimana ya. Tapi yang jelas dari saya tekankan lagi pada Anda, mulai dari mata perkuliahan proyek sistem informasi ini, tolong Anda sudah mulai berpikir, Anda sudah mulai berangan-angan, dan juga sekaligus merancang saya nanti TA mau membuat apa ya, kemudian judulnya apa, softwarenya apa, penelitiannya gimana. Dan yang paling tidak kalah penting adalah kalau 2020 ini Anda sudah mengambil mata perkuliahan ini, berarti logikanya 2021 itu Anda sudah tugas akhir, atau Desember nanti, atau mungkin ya Januari ya mungkin ya, itu atau Januari Februari Anda sudah mengambil tugas akhir ya. Berarti apa? Berarti 2021 itu Anda harus lulus ya, jangan sampai molor ya, karena kalau sampai molor berarti Anda rugi di waktu dan juga biaya ya. Jadi oleh sebab itu ada mata perkuliahan proyek sistem informasi ini, harapannya membantu Anda memudahkan pembuatan awal di tugas akhir tersebut, agar tahun 2021 nanti jika Anda sudah mengambil TA yang asli, yang beneran ya, itu Anda sudah tidak mengawali dari awal lagi, tidak kebingungan dari awal, tapi tinggal melanjutkan apa yang sudah Anda buat di mata perkuliahan ini, sehingga logikanya hanya tinggal mikir programnya bab 4 itu dan lain sebagainya ya. Jadi tidak dari awal, istilahnya TA selama 1 semester itu bisa selesai tepat waktu, jangan sampai mundur 1 tahun lagi 2022 ya. Itu nanti Anda tambah rugi biayanya ya, apalagi
musim Covid ini ya, segala sesuatunya mahal, kemudian penghasilan berkurang lah. Kalau Anda sampai molor itu kan berarti sangat merugikan sekali ya di biayanya itu ya. Oleh sebab itu ya saya motivasi Anda sendiri dan juga Anda semuanya dan juga diri saya sendiri ya, supaya kita semua bisa lulus kuliah tepat waktu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Semoga apa yang Anda cita-citakan, yang Anda inginkan, semuanya diijabah oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali ya.